Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan saya, Koido, untuk belajar fisika di Fokus Study Club. Ya. Nah, berikutnya ini subtopik berikutnya setelah kita belajar dinamika partikel ya. Ada kesetimbangan. Jadi kita belajar tentang kesetimbangan benda tegar. Poin pertama adalah ini dulu. Kesetimbangan statis dari suatu sistem partikel. Pengertiannya gini, dalam sistem partikel, benda akan dianggap sebagai satu titik materi. Semua gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada titik materi tersebut. Sehingga gaya yang bekerja pada partikel hanya menyebabkan gerak translasi. Jadi di sini poinnya adalah kalau ada satu benda bekerja beberapa gaya gitu ya. Kalau kita sebut setimbang partikel itu, kita pendekatannya dari gerak translasi aja, nggak ada yang bikin muter gitu loh. Ya. Jadi di sini sigma F sama dengan 0 poinnya. Rumusnya. Jadi ini seperti waktu Newton ya. Ketika bendanya diam, ya berarti sigma F sama dengan 0 ketika setimbang. Sigma F-nya bisa dibuka. Sigma Fx sama sigma Fy gitu. Jadi di semua yang setimbang kita bisa analisa gaya-gaya di sumbu X dan di sumbu Y-nya secara total harus 0 gitu. Oke. Coba yang pertama. Contoh soalnya simbolnya begini. Ini sudah waktu Newton juga pernah. Jadi ada balok 2 kilo digantung di sistem tali seperti ini. Tentukan berapa tegangan tiap tali ya. Kita mulai dari baloknya dulu nih. Ini baloknya kan ada W ya. Dan di sini saya kasih nama misalnya T1. Ingat T1 itu dua arah ya aksi reaksi. Di balok akan ke atas, tapi di pertigaan tali ini akan ke bawah. T1-nya. Ya. Lalu dari tali yang ke kiri ini akan keluar T2. Ada T2, talinya udah beda kan ya. Dan yang di tali yang miring akan ada T3. Gitu. Oke. Jadi pertama, kalau kita analisa si baloknya diam kan ya. Berarti sigma Fy sama dengan 0. T1 min W sama dengan 0. Jadi T1-nya akan sama dengan W. W itu M kali G. Jadi 2 kali 10. Kita dapat T1-nya 20 Newton. Nah, itu di baloknya. Kita dapat T1. Lalu T2 sama T3 gimana nyarinya? Kita lihat dari pertigaan ini. Di pertigaan itu kan ada T1 ke bawah, T2 ke kiri, sama T3 yang miring ini. Nah, di T3 kita ada sudut 37 derajat. Yang miring kita urai ya, karena ya dia tidak sesuai sama sumbu X dan sumbu Y-nya gitu. Jadi kita urai si T3. Ada yang ke kanan, yang dekat sama sudut itu. Yang dekat itu cos ya. Jadi ini T3 cos 37. Ada yang ke atas. T3 sin 37. Oke, nah tadi terus kita analisanya karena ini setimbang. Berarti pendekatannya ada di sigma Fx sama sigma Fy tadi, sama dengan 0 semua. Karena yang kita tahu adalah T1, 20 Newton tadi, kita mulai dari si T1 ini. T1 adanya di sumbu X, jadi kita mulai dari sigma di sumbu Y, ya kan, yang tegak. Sigma Fy sama dengan 0. Jadi, yang ke atas, T3 sin 37 dikurang T1 sama dengan 0. Jadi, T3 kali 0,6 sama dengan T1. T1-nya 20 tadi. Dari sini kita dapat T3-nya. 20 dibagi 0,6. 100 per 3 Newton. Nah, sudah dapat T3, kita cari T1. T3, udah dapat T3, kita cari T2 ya. Dari sigma F. Tadi udah sigma Fy, berarti sekarang sigma Fx. Di sumbu X ada gaya apa aja? Ada T3 cos sama T2 ya. Yang ke kanan yang T3 cos yang positif min T2. T3-nya ada 100 per 3 cos 37 0,8 akan sama dengan T2. Kita dapat T2-nya di sini. 100 per 3 kali 0,8. 80 per 3 Newton.
Nah, gitu. Ya, jadi dengan dua hal ini, sigma FY0, sigma FX0, itu kita pakai kalau gambarnya ya tidak ada hubungan yang melingkar ya. Dia cuman ini kan digantung doang, nggak ada hubungannya, nggak ada yang membuat dia berputar gitu. Jadi masih pakai konsep Newton sebenarnya, sigma Fx0, sigma Fy0. Gitu. Ini poin pertama. Kalau ketemu soal-soal yang tidak ada melingkar-melingkarnya. Oke. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.